Perkenalkan, nama saya Victor Fernando, NIM 1710416511, kelas pagi C1. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Langsung saja untuk soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya? Jawabannya, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya McDonald, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Nike, Red Bull, dan Starbucks. Soal nomor 1 bagian B. Apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Jawabannya, pemasaran internasional adalah pemasaran yang dilakukan antara dua atau lebih dari suatu negara. Sedangkan pemasaran global adalah pemasaran yang berskala luas, dunia internasional yang terbuka bagi semua pelaku usaha, sehingga peluang pasar selalu terbuka bagi seluruh pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Soal nomor 2. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, untuk mengantisipasi masalah perbedaan antara budaya, karena peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional. Dan dengan memahami budaya orang lain, karena kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya, dengan tidak merendahkan budaya lain, melainkan mematuhi adat istiadat sehingga jati diri masing-masing kelompok tidak hilang, dan juga tetap dapat menjaga pergaulan masyarakat global. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, perbedaan sumber daya alam, karena letak geografis suatu negara berbeda-beda yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara. Ketiga, perluasan target pasar. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk lokal untuk mempersiapkan diri pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Soal nomor 4. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, hambatan tarif, kebijakan administrasi, keragaman yang cukup banyak, ketidakstabilan atau lingkungan politik, kendala tempat, variasi dalam nilai tukar, tantangan norma dan etika, terorisme dan rasisme. Soal nomor 5. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok konsumen secara spesifik, sehingga barang dan jasa khusus dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memuaskan kebutuhan setiap kelompok, dan untuk mengetahui potensial pelanggan bagi produk perusahaan, yaitu segmentasi lokal, waktu, harga, demografis, fisiografis, sosial, budaya. Untuk soal bagian video, silahkan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Apa judul video tersebut? Jawabannya, video pertama, pemasaran internasional standar ISO 9000 dalam perdagangan sistem manajemen mutu. Soal nomor 2. Siapa nama pembicara yang berbicara dalam video tersebut? Jawabannya, Yasser Badawi. Nomor 3.
topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Jawabannya, penjelasan pembicara dalam video tersebut tentang bagaimana menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN, bahkan di pasar global, seperti di Eropa, dengan upaya untuk meningkatkan mutu barang untuk daya saing di pasar internasional. Dan pembicara yang menjelaskan tentang peraturan pemasaran yang tidak sama di setiap negara serta hambatan apa saja yang akan dihadapi saat melakukan pemasaran internasional. Dan telah disepakatinya APTA karena cita-cita ASEAN dalam rangka untuk menghadapi era globalisasi ekonomi dunia untuk melakukan perdagangan bebas ASEAN dengan langkah awal mengurangi bea masuk untuk semua produk, dan aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikat ISO 9000 dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar akan dapat diperoleh beberapa keuntungan, di antaranya produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas dan tentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Untuk soal nomor 4, apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Jawabannya, dari video yang saya tonton, saya memperoleh pemahaman serta filosofi tentang bagaimana sistem peran serta pemasaran internasional dengan standar ISO 9000 dalam bidang sistem mutu, khususnya langkah-langkah produksi dan pelayanan dalam lingkup produk dan jasa. Selain itu, dibentuknya APTA yang bertujuan untuk membangun perekonomian yang tangguh di kawasan ASEAN juga salah satu hal yang patut saya ketahui, karena itu menyangkut kelangsungan hidup kita sebagai manusia yang tinggal di kawasan ASEAN. Sekian jawaban saya mengenai soal UTS manajemen pemasaran. Sekian dan terima kasih.